Materi pertama yaitu terkait peran kepolisian terhadap kejahatan digital. Contoh kasus pelanggaran hukum di dunia maya seperti penipuan online, kredit, dan pencemaran nama baik. Trik menghindari jeratan hukum UU ITE yaitu penggunaan internet harus lebih teliti sebelum menge-share berita. Mengecek kembali jika ingin transaksi di internet, tulisan yang dibuat harus dengan fakta yang ada. Dalam menulis jangan hanya mengkritis, tapi juga memberi solusi. Jangan ragu meminta maaf bila salah. Terakhir, segera melaporkan ke pihak berwajib jika pernah menjadi korban kejahatan di medsos. Materi kedua yaitu pengembangan karakter mahasiswa, yang bertujuan menjadikan mahasiswa itu man of analysis. Materi ketiga yaitu pengembangan karakter mahasiswa dalam perspektif agama. Menjaga toleransi umat beragama itu seperti tetap menghormati agama lain, tidak mengolok agama lain, dan tidak membeda-bedakan agama lain. Materi pertama yaitu terkait Merdeka Belajar Kampus Merdeka, yang bertujuan menjadikan proses pembelajaran yang fleksibel dan inovatif, seperti pertukaran pelajar, magang, dan lain-lain. Materi kedua terkait kesadaran lingkungan hidup, manajemen resiko, dan kampus sehat. Upaya kampus sehat Unila seperti Zero Tolerance Areas, parkir terpadu, pengelola sumber air, pengelola sampah TSPT, dan sebagainya. Materi ketiga yaitu etika dan norma kehidupan kampus. 10 karakter yang harus dimiliki mahasiswa. Yang pertama rajin belajar, kedua memiliki orientasi jelas, bermanfaat bagi orang lain, dapat menyesuaikan diri, peduli terhadap lingkungan, kreatif, inovatif, disiplin, punya cita-cita tinggi, dan rendah hati. Materi keempat terkait perguruan tinggi di era revolusi industri 4.0 dan kehidupan kampus pada masa pandemi. Di era ini menjadikan revolusi sebagai tantangan untuk kita semua agar memiliki inovasi yang tinggi. Materi pertama yaitu pembelajaran di perguruan tinggi di era 4.0 dan plagiarisme. Di era penuh plagiarisme ini, Unila mulai memanfaatkan teknologi sebagai pendeteksi mengenai tugas para mahasiswa sehingga tidak ada lagi perjokian dan copy-paste tugas dan sebagainya. Materi kedua yaitu sistem perkuliahan dan peraturan akademik. Dijelaskan beberapa poin penting seperti tentang bagaimana dan apa itu KRS dan SKS, peraturan agar bisa ikut UAS, dan penjelasan tentang UKT. Materi ketiga yaitu sarana prasarana dan biaya studi. Dijelaskan mengenai biaya kuliah tunggal atau BKT dan uang kuliah tunggal atau UKT. Materi keempat yaitu hak dan kewajiban mahasiswa, kompetisi dan beasiswa. Dijelaskan bahwa hak mahasiswa yaitu memperoleh pendidikan dan pengajaran sesuai persyaratan yang berlaku. Mahasiswa juga mempunyai kewajiban menjaga nama baik Universitas Lampung, selalu sopan dan menjunjung tinggi solidaritas, dan sebagainya. Materi pertama yaitu sejarah jurusan teknik geodesi. Berdiri pada tahun 2019 yang sebelumnya di tahun 1998 sudah ada dengan prodi D2 dan D3. Yang kemudian tahun 2014 diperintah membuka prodi S1. Materi kedua yaitu terkait pengenalan jurusan teknik geodesi geomatika serta peluang kerja. Teknik geodesi geomatika sendiri yaitu ilmu tentang kebumian yang mempelajari ukuran dan bentuk bumi baik di darat maupun di laut. Materi ketiga yaitu terkait peraturan akademik dan kurikulum. Materi yang keempat yaitu peluang profesi dan karir geodesi geomatika. Lulusan teknik geodesi geomatika Universitas Lampung memiliki peluang berkarir di perusahaan swasta maupun berwirausaha dan instansi pemerintah. Selanjutnya yaitu Himages. Himages sendiri merupakan himpunan mahasiswa geodesi yang disahkan di Unila pada 26 Mei 2016. Yang terdiri dari Departemen Kaderisasi, Kerohanian, Sosial, Pendidikan, Hubungan Luar, Minat dan Bakat, Dana Usaha, Kesekretariatan, Multimedia, dan Informasi. Yang memiliki visi menjadikan mahasiswa teknik geodesi yang bersinergi dan aktif, serta misi meningkatkan solidaritas, meningkatkan kualitas, menjadi wadah minat bakat, melaksanakan program yang bermanfaat,
dan menjaga koordinasi dan kolaborasi antar lembaga internal dan eksternal. Ikatan Mahasiswa Geodesi Indonesia merupakan organisasi kemahasiswaan yang berorientasi pada keilmuan dan keprofesian di tingkat nasional, dengan tujuan meningkatkan kerjasama, kebersamaan, membentuk pola komunikasi, serta mengembangkan eksistensi diri sebagai mahasiswa teknik geodesi.